Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dina Yuliana Putri dengan NIM F1S1211022 dari ruang 1, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester 3 pada mata kuliah Agroindustri dan Green Technology mengenai pengembangan agroindustri pada pohon karet. Yang pertama yaitu potensi karet. Sistem Kementerian Perindustrian mencatat industri karet alam dalam negeri sejauh ini menyerap 550.000 ton per tahun dari total produksi karet alam yang mencapai 3 juta per ton per tahun. Dari total karet alam yang terserap, 55%-nya berguna bagi industri ban, 17%-nya berguna sebagai industri sarung tangan dan benang karet, dan 1% berguna sebagai alas kaki, dan 9%-nya berguna sebagai barang karet lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan pohon karet. Hasil utama dari pohon karet adalah lateks yang dapat dijual atau diperdagangkan oleh masyarakat, yaitu berupa lateks segar, slab atau koagulasi, ataupun sheet asap atau sheet angin. Selanjutnya, produk tersebut sebagai bahan baku pabrik kram rubber atau karet remah yang menghasilkan bahan baku untuk berbagai industri hilir seperti ban, sepatu karet, sarung tangan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan pohon karet. Perkembangan pasar karet dalam kurun waktu 3 tahun terakhir relatif kondusif bagi produsen, yang ditunjukkan oleh tingkat harga yang relatif tinggi. Hal tersebut dikarenakan permintaan yang terus meningkat, terutama dari Cina, India, Brazil, dan negara-negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia Pasifik. Menurut IRSG, dalam studi rubber diperkirakan akan terjadi kekurangan pasokan karet alam dalam 2 dekade ke depan. Nilai tambah produk karet dapat diperoleh melalui pengembangan industri hilir dan pemanfaatan kayu karet sebagai bahan baku industri kayu. Selanjutnya yaitu sumber yang dapat dimanfaatkan pada pohon karet. Berikut beberapa bagian pada pohon karet yang dapat diolah nantinya. Yang pertama yaitu getah karet, yang mana produk yang dapat dihasilkan yaitu seperti ban, sepatu karet, sarung tangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kayu karet, yaitu digunakan menjadi bahan bangunan rumah, kayu api, arang, ataupun kayu gergajian untuk alat rumah tangga atau furnitur. Kemudian yaitu bagian biji karet, yaitu produk yang dapat dihasilkan seperti pernis, yaitu batik, genteng, bahan pembuatan sabun, pelunak karet, alkoholit resin, lemak gemuk, dan bahan bioetanol. Selanjutnya yaitu produksi bersih. Penerapan produksi bersih di suatu industri dapat dikatakan pula sebagai upaya minimisasi limbah. Pada produksi bersih lateks, terdapat proses guna meminimalisir limbah pada proses pengolahan nantinya. Karet RSS atau Ribbed Smoked Sheet. Karet lembaran asap atau biasa disebut dengan RSS, Ribbed Smoked Sheet, merupakan salah satu jenis produk karet olahan dari getah tanaman karet Hevea brasiliensis yang diperoleh secara perkebunan maupun perorangan. Produk olahan tanaman karet ini memiliki banyak kegunaan dalam pasar industri sebagai bahan baku pembuatan industri otomotif dan ban. Berikut merupakan proses produksi Ribbed Smoked Sheet. Yang pertama yaitu penyaringan, kemudian pengenceran, kemudian yang selanjutnya pembekuan, dilanjutkan dengan penggilingan, yang kelima yaitu pengasapan dan pengeringan, yang terakhir yaitu sortasi. Pada proses produksi Ribbed Smoked Sheet, proses yang pertama yaitu penyaringan. Untuk membuang kotoran-kotoran yang terbawa saat penyadapan, kemudian lateks yang sudah terkumpul tersebut diukur volumenya dan dimasukkan ke dalam tangki dan dibawa ke pabrik. Kemudian proses yang kedua yaitu pengenceran. Pengenceran dengan cara menambahkan air bertujuan untuk memudahkan menghilangkan gelembung udara atau gas yang terdapat di dalam lateks, serta dapat melunakkan bekuan lateks sehingga mengurangi tenaga yang diperlukan untuk proses penggilingan. Proses yang ketiga yaitu pembekuan, yang mana lateks yang telah diencerkan kemudian dicampurkan dengan larutan asam format. Pada proses ini juga dihasilkan limbah berupa lumbusa
ketika dilakukan proses pengadukan saat menghomogenkan lateks dan asam format. Kemudian proses yang keempat yaitu penggilingan, yang mana untuk mengeluarkan air, mengeluarkan serum, dan membentuk garis pada lembaran dan menipiskan lembaran. Proses yang selanjutnya yaitu pengasapan dan pengeringan, yaitu dilakukan pengasapan di dalam kamar asap untuk mengeringkan lembaran, memberi warna coklat, dan menghambat pertumbuhan jamur pada permukaan. Kemudian proses yang terakhir yaitu sortasi. Proses sortasi dilakukan secara manual untuk melihat warna, kotoran, gelembung udara, jamur, dan kehalusan gilingan yang telah disesuaikan pada standar SNI. Yang selanjutnya yaitu proses estate brown crab. Brown crab adalah jenis crab yang dibuat dari bahan loam, scrap pohon, potongan-potongan sisa dari RSS atau slab basah. Berikut beberapa prosesnya. Yang pertama yaitu penerimaan bahan baku. Proses yang dilakukan ialah bahan baku brown crab berasal dari loam mangkok, dari perkebunan, loam busa, scrap pohon, dan serpihan sisa pengolahan RSS. Kemudian yang selanjutnya proses penimbangan, yang mana bahan baku tersebut ditimbang terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu proses pencucian, yang mana bahan baku dimasukkan ke dalam bak yang sebelumnya sudah diisi air untuk dilakukan pencucian. Proses yang selanjutnya yaitu sortasi, memisahkan bahan baku yang masih dalam kondisi baik dan yang jelek. Kemudian yang terakhir yaitu pencacahan, yang bertujuan untuk menghancurkan padatan dan menghancurkan kotoran dari lendir pada bahan baku. Yang selanjutnya yaitu contoh produk yang diproduksi dengan bahan baku karet, yaitu di sini ada ban. Ban merupakan bagian penting yang mendukung pergerakan kendaraan, harus terbuat dari bahan yang elastisitas dan kekuatan yang sangat baik. Oleh karena itu, karet digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan ban, karena sifatnya yang elastis dan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. Bahan baku utama yaitu adalah produk karet, yang digunakan dalam pembuatan ban adalah karet alam, karet sintetis, dan senyawa lain yang membantu proses pembuatan ban karet. Baiklah, sekian mengenai presentasi pada pengembangan agroindustri pada pohon karet. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.